tinggalin kelas-kelas di prolog. Kemudian yang kedua apa? Iklan, jualan. Karena esensi dari dampak bisnis yang 80% adalah jualan. Ya, itu. Nah, kalau kemudian dari 100 ke 1 miliar, yang selanjutnya adalah yang tadi tetap ya, jangan ditinggal. Yang kedua, yang langkah selanjutnya adalah apa? Mengajarkan. Ya. Jadi ngajarin teman kita. Karena apa? Orang guru itu sebelum dia ngajarin ke orang lain pasti belajar dulu, betul nggak? Ada ilmu yang paling baru sebelum kita ajarin, guru itu pasti atau dosen itu lebih dulu. Artinya apa? Orang-orang yang mau sukses itu dia lebih dulu mengetahui ilmunya. Makanya jangan pelit. Kalau yang udah pernah closing misalnya 10 juta, 20 juta, sampai 100 juta, langkah selanjutnya adalah apa? Mengajar. Ngajarin orang. Karena apa? Itu otak itu kayak diasah gitu ya. Kita tahu sesuatu, tapi kalau nggak disampaikan lagi, nggak akan berkembang. Selain yang kedua, itu jadi amal jariah kita, yang nantinya bisa jadi marketing lagi. Ada orang yang ngusir misalnya biasa aja, tapi rezekinya lancar, closingnya bertubi-tubi. Bukan karena iklannya, bukan karena copywritingnya semata, bukan ya. Tapi karena tadi bisa jadi adalah berkah dari ilmu yang diajarkan ke orang lain. Nah, gitu ya. Udah terus aja kejar itu. Nah, di selain itu untuk ngejar sampai 1 M, teman-teman coba mulai bisnis yang properti yang ibaratnya 2.0 selain jualan ya. Kalau jualan itu kita sebut 1.0. Mulailah upgrade. Kan kalau kita jualan, kita ngejar income 3%. Tapi kalau kita mau ngejar di 1 M, belajarlah atau apa ya ibaratnya, joinan, bergabung, patungan, mulai fokus ke bisnis yang bukan hanya 3%, tapi kejar yang misalnya cari profit yang 10%. Salah satunya apa? Aman itu ngawuri ya, flip patungan sama teman-teman, ada yang 10 juta, 20 juta, 50. Kan tadi kita udah punya uang kan, jangan dihabisin terus ya. Bentar ganti HP, ada itu jangan, kita simpen dulu. Ketika ada peluang optimalkan. Kan kita selalu keliling kemana-mana kan tiap hari kan, di grup juga banyak kan. Nah, dulu ya kalau saya memulai dari 0 lagi, 0 ke 100, saya akan banyak belajar, saya akan banyak ikhlas. Ketika sampai 1000, sampai ke 1 M, saya belajar ya. Tadi siapa yang 100, 130, cari maha iya teh maha itu kan banyak kewajiban suami istri dulu kewajiban suami istri lah sih biasa saya datengin ke bagian kolektor, kewajiban suami istri dulu saya dikasih data segini, cuma subsidi yang berpengaruh. Saya cek harganya itu cuma 50 jutaan, kemana itu 10 jutaan. Pas saya datang ke sana nggak ada jangan buru dia ya wajar lah harga segitu kan. buru dia Kita mau ngambil profit kan, untuk sampai kejar omset kita, profit kita di 1 M kan, kacamata seperti itu. Nah, baru kacamata mana kalau sudah gitu ilmu kita kan terus belajar tuh ya, tadi bisa main di kaplingan ya, 2 kapling, 3 kapling, 1 kapling patungan. ada panitia Itu namanya properti yang 3.0 belajar. Karena kalau main 2 kapling, 3 kapling itu kan modal dasarnya 1 kapling biasanya. Di situ ada pelajaran bagaimana split, betul nggak? Bagaimana urusan monetaris, sama BPN. Kalau udah seperti itu, baru kita nanti ada peluang 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar,
itu ilmunya sudah terdepan. Harapan saya atau target saya, kalau saya mau dari 0 ke 1M, saya nggak akan lebih dari 1 tahun targetnya. Kenapa? Belajar 1 tahun itu lebih dari 10.000 jam. Ya, kalau orang mau sukses di satu bidang, pasti habisin di 10.000 jam. Nah, baru nanti kalau udah di atas 1M ke 10M, bisnis kita nggak bisa trade. Ya, bisnis kita nggak bisa. Jadi kalau kita udah punya satu cluster, ya wayangnya cari cluster kedua. Kalau cluster kedua, baru naruh gini, konsep cluster pertama 5M. Ya untuk kejar 10M, kita harus punya 2 cluster. Artinya apa? Kita belajar multitasking. Ya, mengerjakan 2 fokus itu bukan pekerjaan mudah, sulit, harus diasah. Baru nanti kalau udah di atas 1M, di atas 10M, ya teman-teman udah mulai belajar proyek, kursus bagaimana jadi developer, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya biasanya orang kalau bisnis properti, kalau nggak punya hotel, punya resort, punya mall, punya rumah sakit, dan seterusnya. Bisnis yang recurring income, ya. Bisnis yang kan gini, kita kan bisnis di Prolog setahun, 2 tahun, 3 tahun. Misalnya kita masuk ke Prolog umur 30, kalau 10 tahun di Prolog berarti kan udah umur 40. Nah kalau ditambah 10 lagi udah 50, apa kita mau ngiklan terus di umur 50 tahun? Enggak, kita harus punya bisnis yang membiayai kita pada saat kita tidak sedang bekerja. Bisnis saya tadi, bisnis yang propertinya recurring income, ya, kosan, ruko, tempat pemancingan, terus apalagi yang saya suka kasih tunjuk, toilet, tahu toilet? Pernah ke daerah Jawa ada yang toiletnya banyak banget, dan itu pengusaha toilet itu kaya itu. Bayangin, Bapak Ibu minum berapa? 3.000. Mohon maaf, begitu mules BAB bayar berapa? 5.000. Ada yang 10.000. BAB 5.000, 2.000. Minimal 3.000. Mandi 5.000. Mandi 5.000. 10.000 pakai air hangat gitu ya. Jangan ngelihat ininya ya. Kalau saya diajarin sama mentor saya, jangan lihat apa namanya? Jangan lihat apa istilahnya? Bentuk bisnisnya. Tapi cintailah transaksinya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita tempat penitipan motor atau tempat apa tadi, pemancingan, toilet, yang paling penting cintai transaksi. Ya, mau dibilang tampila, mau dibilang Itu dirinya halus, Kak? balong apa, nggak peduli. Yang paling penting rom toilet, nah itu kita jaga kan. Coba mahalan mana? Mau jadi jorok. Ke toilet paling lama berapa menit? 5 menit. Arif setengah jam, Arif Pak. 5 menit lah yang paling lama. Yang mulai 3.000, 5.000. Bayangin, coba hitung. Berapa omset satu toilet ketika buka di tempat buka wisata, Kak Taslim, rest area? untung mana toilet sama bisnis parkiran? Lebih toilet. Karena Parkir sebentar kan lama, Bu. toilet. Parkir sejam berapa, Bu? Jam tergantung. Jam 2.000, Bu, motor. Naik, Pak. Oh, 3.000. Parkir ada parkir. Ke toilet ada sejam, Bu. Sejam bisa dapat berapa ya, Pak? Ya. Jadi siap jadi developer toilet? Ayo Kak, kan tadi kencelengnya. Satu-satunya toilet di Poresto. Tadi kan ke toilet country kan mencari chrome. Mencari chrome. Tapi intinya tadi ya, pelajarannya sewaktu-waktu teman-teman Tadi ada tuh ya.